Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evel Exlenta dan MF 20065579705. Di sini saya akan menjelaskan proyek sistem benam 2 saya yang berjudulkan Smart Pool Control. Proyek ini dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan yang biasa dialami oleh para pemilik kolam renang. Permasalahan yang pertama ialah pompa utama bekerja melebihi waktu optimal sehingga boros pemakaian listrik. Pompa yang dimaksud ini adalah pompa yang berfungsi untuk melakukan penyaringan dan sirkulasi. Idealnya sirkulasi air dilakukan 7-8 jam per hari. Namun pengoperasian mesin pompa secara manual menyebabkan seringkali pompa harus bekerja melebihi 8 jam karena telah mematikan dengan berbagai alasan seperti bepergian, lupa, dan sebagainya. Pada permasalahan pertama, kita bisa melihat pompa filter pada kolam menyala atau mati dengan melihat gelembung kolam yang dikeluarkan oleh titik putih itu. Nah, di sini merupakan ruangan pompanya. Di situ merupakan pompa filter. Kemudian di sini untuk menyalakannya kita perlu menekan saklar secara manual. Nah, setelah kita menyalakan, kita bisa melihat bahwa gelembung pada kolam itu menyala dan mengeluarkan air. Kemudian permasalahan kedua adalah karena saat pengisian air kolam sering terjadi air meluber karena lupa mematikan air ketika kolam sudah penuh, sehingga mengakibatkan boros pemakaian listrik dan air. Pada permasalahan kedua, karena beberapa faktor, air kolam dapat berkurang sehingga kita perlu mengisi air kolam menggunakan air keran. Nah, pada saat pengisian air kolam akan mengisi sehingga penuh. Apabila sudah penuh, maka akan dapat terbuang sia-sia dan juga membuang tenaga listrik. Maka kita perlu otomatisasi. Kemudian permasalahan yang ketiga, di musim penghujan, air tanah biasa masuk ke dalam ruang pompa yang bila tidak segera dikuras menggunakan pompa submersible, maka air akan merendam peralatan kolam atau pompa air yang mengakibatkan kerusakan pada pompa filter. Pada permasalahan ketiga dapat dilihat di sini adalah ruang pompa yang tergenang saat musim hujan. Kita harus menghindari agar air tidak mengenai pompa berikut. Nah, caranya adalah menggunakan pompa portable berikut yang untuk menguras air kolam sehingga tidak terendam. Bisa dilihat di bagian bawah sini adalah skematik untuk mempermudah kita dalam memahami sistem kolam renang. Terdapat ruang pompa, kolam renang, dan tandon. Air dari kolam renang yang meluber akan ditampung di got dan di tandon. Juga air kolam renang akan disedot di dasar dan kemudian air tersebut akan dialirkan ke dalam filter yang berada di ruang pompa. Kemudian air tersebut akan dikeluarkan kembali. Kemudian di sini adalah ruang pompa yang mana seringkali terjadi kebanjiran saat musim penghujan. Maka butuh suatu pompa portable untuk menguras air pompa tersebut. Kemudian juga di sini ada keran untuk mensimulasikan apabila kita sedang mengisi air kolam renang tersebut. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, kita menggunakan SP32 untuk melakukan kontrol otomatis serta pengendalian jarak jauh untuk tiga aspek berikut, yaitu untuk mengontrol pompa utama, keran air, juga pompa submersible atau pompa kuras. Nah, namun kita juga ingin bahwa ketiga aspek ini dapat dilakukan pengendalian secara manual. Berikut adalah metodologinya. SP32 akan mengontrol pompa filter, keran air, juga pompa air. Untuk pompa filter, kita akan menggunakan kontaktor 3 fasa, juga relay 3 volt dengan 2 channel. Nah, kemudian untuk kontrol otomatisnya, kita akan menggunakan timer pada pompa tersebut. Kemudian untuk keran air, kita menggunakan electronic valve, juga relay 3 volt 1 channel. Nah, untuk otomatisasinya kita menggunakan water level sensor. Lalu untuk pompa kuras atau pompa air submersible kita menggunakan kontaktor satu phase juga relay dengan 2 channel. Kemudian untuk otomatisasinya kita menggunakan ultrasonic sensor. Nah, kemudian juga SP32 ini dapat dikendalikan secara jarak jauh menggunakan MQTT. Nah, SP32 ini akan terhubung dengan Wi-Fi access point sehingga dia akan dapat dikendalikan dengan mobile phone. Nah, juga SP32 ini bisa dikendalikan secara manual menggunakan push button box. Berikut adalah skematik untuk metodologinya. Di sini SP32 terhubung sebagai berikut. Nah, untuk pompa portable dia akan terhubung dengan SP32 melalui relay 2 channel juga kontaktor satu fasa.
Kemudian untuk otomatisasinya menggunakan ultrasonic sensor yang mana akan membaca ketinggian dari air pada ruang pompa. Apabila sudah mencapai batas ketinggian tertentu, dia akan menyalakan pompa portable untuk membuang air di dalam ruang pompa. Kemudian apabila sudah mencapai batas terendah tertentu, dia akan mengirimkan sinyal untuk pompa portable berhenti menguras air di dalam ruang pompa tersebut. Kemudian untuk filter pompa filter kita dihubungkan dengan relay 2 channel juga kontaktor 3 fasa. Lalu untuk keran air kita dihubungkan dengan relay 1 channel. Nah, keran ini itu dapat dilakukan otomatisasi untuk pemberhentiannya dengan menggunakan water level sensor yang ditaruh di bagian selokan pada kolam renang. Nah, apabila air di kolam renang sudah mengenai uh, si sensor ini, maka sensor ini akan mengirim sinyal untuk memberhentikan keran air pengisian kolam. Berikut adalah cara kerja untuk solusi yang pertama, yaitu mengontrol pompa filter. Di sini ada dibilang tadi ada SP32 yang akan mengontrol dua relay, kemudian relay ini akan mengontrol kontaktor dan kontaktor akan mengontrol pompa. Nah, di sini relay pertama itu bersifat normally open, kemudian relay 2 adalah sifatnya normally close. Relay 1 itu berfungsi untuk mengalirkan listrik ke dalam kontaktor sehingga pompa akan menyala. Kemudian relay 2 itu untuk memutuskan listrik ke kontaktor sehingga pompa akan mati. Nah, langsung aja kita ke apabila si relay satunya kita aktifkan atau high, kita berikan komen high. Nah, maka relay tersebut akan menjadi close sehingga listrik akan masuk dari PLN, dia akan melewati relay 2 dan mengalir ke atas ini. Kemudian juga akan dia akan mengalir ke relay 1 yang mana relay 1 akan masuk ke A2 dan A2 karena A1-nya terhubung juga ke PLN, maka di sini magnet akan menjadi aktif. Nah, kemudian di sini juga dia akan mengaktifkan saklar-saklar yang ada di dalam kontaktor tersebut. Jadi saklar-saklar tersebut menjadi close gitu. Nah, apabila kita uh, relay satunya kita low kan, maka si kontaktor ini masih aktif dan pompa masih tetap berjalan karena di sini magnet sudah menarik semua saklar dan akan terus menarik karena PLN masih terkoneksi melewati relay 2, kemudian relay 2 akan melewati saklar ini dan kemudian saklar juga akan mengaktifkan si magnet yang ada di dalam kontaktor sehingga ini saklar-saklar yang di dalam sini juga akan tertarik atau close. Nah, fungsi dari kontaktor di sini itu aslinya untuk tetap mengaktifkan pompa walaupun SP dalam kondisi deep sleep. Karena pada saat SP dalam kondisi deep sleep itu uh, dia tidak akan mengirimkan input dan output pada SP tidak akan berfungsi secara normal sehingga relay 1 akan kembali ke normally open. Yang mana di sini karena permanen magnet masih menyala dan relay 2 itu memang sudah normally close, maka listrik tetap mengalir sehingga pompa dapat terus menyala walaupun SP dalam kondisi deep sleep. Nah, apabila kita ingin mematikannya, maka kita akan memberikan high pada relay 2 seperti ini. Apabila relay 2 kita high atau menjadi open, maka listrik dari PLN tidak akan mengalir ke kontaktor karena di sini terputus. Dia tidak akan mengalir ke kontaktor dan tidak akan menyalakan pump atau dia akan mematikan si pompa filter. Nah, sekarang akan membahas ke cara kerja untuk solusi yang kedua, yaitu untuk mengontrol keran air. Nah, di sini ada SP32 yang terhubung dengan relay, juga terhubung dengan water level sensor. Untuk menyalakan keran air, kita membutuhkan relay ini menjadi mengaktifkan relay ini. Nah, relay ini awalnya adalah normally open, sehingga listrik dari PLN tidak akan dapat mengalir ke keran air. Untuk menjadikannya keran air menjadi hidup, maka
kita harus memberikan nilai high pada relay 5 sehingga relay akan jadi close, sehingga listrik akan dapat mengalir ke keran dan juga akan ke PLN. Nah, uh, apabila air sudah mencapai water level sensor atau kolam sudah penuh, maka water level sensor akan mengirimkan sinyal ke dalam SP bahwa kolam tersebut sudah penuh dan berikan nilai low pada si relay, sehingga si relay akan menjadi normally open kembali, sehingga keran akan mati. Sekarang kita akan membahas cara kerja untuk solusi ketiga. Nah, di sini kita cara kerjanya mirip sama dengan solusi yang pertama, yang mana di sini kita menggunakan dua relay. Relay satu itu normally open dan relay 2 normally closed. Terus di sini ada kontaktor. Hanya saja kontraktor di sini satu fasa. Kemudian uh, untuk menyalakan pompa kita harus mengirimkan sinyal high ke dalam relay 1 sehingga relay 1 terkoneksi. Nah, apabila relay 1 terkoneksi, maka listrik akan mengalir dari PLN masuk ke relay 2 dan relay 2 masuk ke relay 1. Relay 1 akan masuk ke A2 sehingga A2 akan mengaktifkan magnet di dalam kontaktor, sehingga saklar di dalam kontaktor akan semuanya normally close. Nah, maka di sini apabila kita ingin mematikan apabila relay satunya kita matikan, itu listrik masih bisa tersambung karena listrik masih bisa masuk ke relay 2, kemudian masuk ke pin 13 dan keluar di 14, kemudian masuk di pin A2 mengaktifkan magnet dan masuk ke PLN di pin A1. Nah, untuk nonaktifnya sama seperti solusi 1, kita hanya mengaktifkan si relay 2-nya ini, sehingga listrik akan terputus dan magnet juga akan tidak aktif, sehingga pompa akan mati. Namun di sini untuk pengendaliannya kita bisa menggunakan ultrasonic, di mana ultrasonic akan membaca ketinggian air di ruang pompa filter. Apabila sudah mencapai titik tertentu, dia akan menyala ataupun mati. Berikut adalah diagram alur atau flowchart dari program yang kita masukkan ke dalam SP32. Nah, program akan mulai dengan membaca data dari SPIF, apakah ada SSID atau tidak. Apabila tidak, dia akan masuk ke AP mode atau access point mode, di mana dia akan menjadikan SP sebagai WiFi, kemudian akan dapat dideteksi dengan smartphone. Kemudian apabila kita masuk ke smartphone, kita masukkan WiFi SP tersebut, maka kita akan dapat membuka web server dengan alamat berikut. Nah, di web server ini dia akan minta informasi WiFi lokal dan juga beberapa informasi tentang sensor. Nah, data dari data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam file SPIF, dan juga dia akan lanjut ke reboot, di mana reboot dia akan masuk ke awal lagi. Nah, dia akan membaca apakah ada SSID atau tidak. Karena kita sudah memasukkan, maka dia akan yes. Maka dia akan connect WiFi lokal. Kemudian dia akan masuk menanyai apakah kita ingin config atau tidak. Nah, apabila kita tidak ingin config dulu, kemudian dia akan masuk menanyai timer, apakah ada timer atau tidak. Nah, apabila kita belum masukkan timer karena timer itu masuk ke config, jadi kita di sini belum masukkan timer, maka dia akan masuk ke manual mode, di mana di sini dia akan menjalankan main program. Kemudian di manual mode, setelah menjalankan main program, dia akan mengecek apakah kita menekan mode config atau tidak dengan cara menekan tombol biru dan hijau pada hardware. Apabila tidak, maka dia menanya ini lagi, apakah kita request access point atau dengan menekan tombol kuning dan biru. Apabila tidak, maka dia akan menjalankan main program lagi dan akan diulang di bagian sini. Nah, pada manual mode ini kita dapat mengontrol peralatan-peralatan yang terhubung dengan SP seperti pompa-pompa dan keran itu secara manual menggunakan tombol
ataupun menggunakan MQTT. Kemudian apabila kita menekan tombol biru dan hijau, dia akan masuk ke config dan dia akan mengupdate spiff. Nah, di spiff dia akan kembali lagi di sini karena kita pencet config, maka dia akan masuk ke config mode di mana kita bisa membuka website yaitu dengan alamat 192.168.1.200 di mana dia akan memintai data-data seperti timer dari waktu untuk pompa filter menyala dan waktu pompa filter mati. Kemudian juga ada untuk pompa portable timer. Nah, di sini akan datanya akan di save di spiff, kemudian akan reboot lagi. Karena config sudah ada dan tadi timer sudah diisi di dalam web server ini, kemudian karena kita sudah config, maka dia akan masuk ke no dan masuk ke timer. Apakah ada timer? Karena tadi ada timer, dia akan masuk ke main program. Nah, di main program misalkan tadi kita nyalakan masukkan 5 jam nyala, 2 jam mati. Nah, kemudian tadi di SSID di AP access point juga dimintai durasi dari deep sleep. Nah, jadi di main program akan dijalankan, kemudian deep sleep. Nah, deep sleep ini sesuai dengan durasi yang kita masukkan di access point, yaitu tadi 5 menit. Jadi dia setiap 5 menit akan wake up dan akan mengecek lagi nih apakah dia sudah perlu bangun atau belum, karena 5 jam dan tadi kita baru bangun setelah tidur 5 menit, maka dia akan tertidur lagi, akan melakukan deep sleep lagi. Nah, ini dia akan wake up 5 menit. Apakah dia akan mengecek juga nih apakah tombol ada yang dipencet, tombol untuk bangun. Bila no, dia akan masuk lagi ke atas, masuk ke timer, akan deep sleep lagi 5 menit, kemudian akan wake up. Dia akan mengecek terus menerus hingga 5 jam. Kemudian dia juga akan mati, mematikan pompa gitu. Pompa juga akan mati selama 2 jam. Dia juga akan melakukan deep sleep 5 menit 5 menit 5 menit terus. Nah, kemudian di sini kita juga menekan suatu button dengan warna biru untuk mematikan timer untuk deep sleep. Jadi untuk interrupt deep sleep kita bisa menekan remove timer sehingga dia akan masuk ke manual mode lagi. Begitu untuk diagram alurnya. Kita selanjutnya masuk ke masalah teknis. Di sini terdapat dua masalah teknis yang terjadi, yaitu di bagian water level sensor dan juga ultrasonic sensor. Nah, pada water level ini permasalahannya adalah pada water level sensor sangat susah untuk memprediksi nilai outputnya, sehingga sangat susah untuk menentukan standar nilai yang akan dijadikan acuan untuk mematikan keran air. Kemudian untuk ultrasonic sensor itu permasalahannya adalah ultrasonic berjalan baik pada pembuatan prototype dan pemrograman, namun tidak berfungsi dengan baik saat kita implementasikan di lokasi sesungguhnya. Kemudian kualitas dan panjang kabel mengakibatkan data yang dikirim kadang tidak sesuai dengan jarak yang sesungguhnya. Nah, hal ini tuh sering dia mengakibatkan pompa tidak menyala saat ketinggian air sudah mencapai atau mendekati batas atas untuk menyalakan pompa air. Nah, untuk mengatasi masalah teknis tersebut, kita mengubah sensor-sensor ini menjadi menggunakan timer, di mana timer ini seperti pada pompa air, pompa utama. Nah, dengan menggunakan timer kita dapat menggunakan waktu saja, tidak menggunakan sensor. Nah, tapi dalam pompa utama, timer itu dijadikan deep sleep. Jadi, misalnya kita punya deep sleep selama 10 menit, maka kemudian kita ingin interval pompa utama itu 30 menit on dan 30 menit off, maka kita akan bisa melihat seperti ini prosesnya nih. Pada saat dia sleep 10 menit, dia akan akan bangun menjadi selama sepersekian detik untuk menjalankan suatu program. Nah, pada waktu itu kita bisa nyatet nih di RTC kalau sebagai 10. Kemudian dia akan tidur lagi. Nah, tidur lagi, dia bangun lagi, dicatat 20 dan seterusnya sampai apabila dia mencapai 30 menit, maka dia akan
mematikan si pompa utama. Kemudian pada saat off dia akan menghitung ulang 10, 20, kemudian dia akan on lagi dan seterusnya. Nah, menggunakan deep sleep ini kita bisa implementasikan pada pompa portable. Tapi bagaimana keran dan pompa kuras dalam kondisi manual tidak pakai deep sleep? Makanya kita perlu cara lain untuk menghitung berapa lama dia menyala dan dalam kondisi manual tersebut. Nah, untuk itu kita menggunakan IRS atau Interrupt Service Routine (ISR) gitu pada SP32. Jadi kalau di proses manual kan ada proses loop. Nah, kalau deep sleep eh, kan kalau deep sleep kan dia kembali ke start atau kembali ke setup gitu dari awal. Nah, kalau di sini dia manual itu ada proses loop. Nah, di loop ini kita tambahkan interrupt atau ISR untuk menghitung timer. Apabila timer tercapai, dia akan interrupt untuk menyalakan atau mematikan pompa. Nah, di sini adalah program arsitekturnya. Di sini pada sistem ini digunakan dua core, yang mana core 0 pada SP32 digunakan untuk MQTT handling dan juga mengatur LED 1. Kemudian untuk core 1 adalah untuk main programnya, di mana diawali dengan inisialisasi, yaitu untuk membaca spiff di file system. Kemudian yang berisikan index, setting, CSS, dan lain-lain. Kemudian dia akan menjalankan main program. Dia akan jalan apabila ada perubahan, dia akan write spiff-nya ke sini. Nah, kalau pada mode deep sleep, dia itu akan kembali lagi dari atas. Tapi kalau tidak, dia akan masuk ke bawah sini, ke loop. Nah, uh, di sini akan ada proses, yaitu selain LED untuk mengatur LED, dia akan mengecek apakah button di press dan juga dia akan mengecek timer portable pump, yang mana di mana timer dari portable pump ini menggunakan ISR, di mana ISR ini apabila timer mencapai batas tertentu, maka dia akan trigger function dia dengan interrupt untuk mengerjakan program ini. Nah, dia akan menjalankan program ini, baru dia lanjut lagi mengulang dari awal, uh, mengulang dari loop ini. Nah, begitu untuk program arsitekturnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian dan demo rangkaiannya. Nah, di sini adalah rangkaiannya. Di sini terdapat dua custom box. Yang pertama adalah berisi komponen-komponen. Kemudian di sini ada sensor air dan juga ultrasonic. Kemudian ada kontaktor dan juga custom box yang kedua berisikan button-button dan LED indikator. Dan bila kita akan mencoba untuk menekan semua tombol, apakah semuanya berfungsi atau tidak. Di dalam box komponen terdapat terminal, relay, kemudian ada kontaktor satu fase, SP32, dan juga tentunya kabel-kabel konektor atau jumper. Juga kabel yang mengkoneksi dengan ultrasonic sensor dan kontaktor dan juga button. Oke, di sini kita sudah selesai merangkai untuk realnya. Di sini terdapat box untuk button dan juga LED yang tersambung dengan tiga komponen utama buttonnya. Kemudian di sini ada keran air. Kemudian di sini dihubungkan dengan box komponen, juga ada kontaktor tiga fase dan juga stop kontak yang dilindungi oleh box styrofoam. Kemudian di sini dihubungkan dengan listrik. Kemudian di sini ada sensor ultrasonik untuk mendeteksi batas tinggi air di dalam ruang pompa. Kemudian di sini dihubungkan dengan sensor ketinggian air. Jadi baru kita mulai, maka akan menunjukkan LED seperti berikut. Lampu hijau akan
menyala dan lampu merah akan mati. Nah, di sini menandakan bahwa SP akan menjadi suatu access point. Apabila kita lihat di WiFi yang pada HP akan terdapat access point yang dibentuk oleh SP32 bernama Extenta AP. Nah, di sini apabila kita buka browser dan memasukkan link 192.168.41, kita akan dimintai suatu informasi dari WiFi yang kita gunakan. Nah, di sini ada SSID dan passwordnya. Kemudian di sini juga akan dimintai deep sleep duration, water distance, dan juga water sensor. Di mana deep sleep duration adalah waktu yang akan kita set untuk si SP ini melakukan deep sleep. Nah, jadi di sini akan di set selama 5 menit. Jadi setelah 5 menit SP akan menyala, akan hidup kembali. Nah, dia akan mengecek apakah dia harus tidur kembali atau dia akan tetap menyala. Nah, di sini water distance itu untuk sensor ultrasonic, di mana pada batas tersebut si pompa penguras itu akan menyala. Kemudian water sensor itu kita set apabila water sensor mendeteksi angka tersebut, maka keran akan dimatikan. Begitu. Kemudian kita pencet submit. Setelah kita memasukkan WiFi, informasi WiFi, kita akan masuk ke dalam manual mode, di mana ditunjukkan dengan lampu hijau menyala berkedip dan lampu merah mati. Nah, di sini apabila kita cek di WiFi, maka WiFi access point dari SP sudah tidak ada dan kita langsung otomatis tersambung ke WiFi rumah. Nah, di sini kita bisa langsung kita coba saja ke melewati MQTT untuk mengontrol peralatan kolam. Pertama, untuk pompa filter kita coba nyalakan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa lampu filter tersebut menyala karena sudah mengeluarkan gelembung dan sekarang akan mati. Begitu pula dengan keran pengisian kolam. Apabila kita nyalakan, maka air akan menyala. Dan kemudian apabila kita matikan, maka dia akan mati. Nah, kemudian untuk pompa pembuangan air di ruang pompa, kita akan nyalakan, dia akan mengeluarkan air. Kemudian apabila kita matikan, dia akan mati. Selain menggunakan MQTT, kita juga dapat mengontrol manual menggunakan tombol yang sudah kita pasang. Tombol biru, apabila kita tekan, maka pompa filter akan menyala. Kemudian apabila tombol biru kita kita tekan lagi dan tombol hijau kita nyalakan, kita tekan, maka pompa filter mati, tapi keran air akan menyala. Kemudian untuk apabila kita tekan tombol hijau lagi dan tombol kuning kita tekan, maka keran air akan mati dan pompa penguras akan menyala. Nah, ketiga tombol ini dapat ketiga perangkat ini akan dapat dinyalakan bersama. Jadi kita tidak perlu menunggu salah satu dari mereka mati. Jadi tiga-tiganya bisa saling bekerja pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya kita akan mengetes untuk uh, para penghentian keran air menggunakan sensor water level. Nah, di sini kita bisa lihat keran akan mengisi dan apabila sudah penuh dia akan mencapai level segini. Maka kita akan menaruh water sensornya di sini. Namun untuk mempersingkat kita akan mengetes dengan menyentuh air di dalam selokan. Nah, bisa dilihat bahwa keran akan mati otomatis. Selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk ke mode yang berikutnya, yaitu mode config, dengan cara menekan tombol biru dan hijau secara bersamaan. Nah, di sini kita tekan. Nah, bisa dilihat LED keduanya akan mati. Kemudian apabila kita masuk ke browser, kemudian kita tuliskan address 192.168.1.200, maka akan menampilkan sebuah window yang meminta kita untuk memasukkan berapa lama pompa filter akan menyala dan berapa lama pompa filter ingin kita matikan. Kemudian juga ada informasi untuk portable pump timer. Di sini kita misalkan pompa filter akan menyala selama 5 jam dan akan mati selama 2 jam. Kemudian untuk portable pumpnya kita jadikan 10 menit.
Nah, di sini cara kerjanya adalah untuk pompa filter dia akan nyala selama 5 jam. Nah, dalam keadaan menyala ini dia akan diselangi dengan deep sleep. Jadi tadi kita sudah mengeset deep sleep selama 5 menit, maka uh, program akan SP akan bangun setiap 5 menit untuk mengecek apakah sudah 5 jam atau belum. Apabila belum, maka kontaktor akan terus menyala. Kita sudah uh, mengetahui bahwa kontaktor akan dapat bekerja dan menjalankan pompa walaupun SP itu sudah dalam kondisi deep sleep. Begitu pula untuk filter pada kondisi off, dia akan deep sleep selama 5 menit setiap saat, dan setiap deep sleep selama 5 menit dan bangun, kemudian mengecek apakah dia harus on atau off. Kemudian portable pump timer ini berfungsi untuk backup atau troubleshooting dari ultrasonic sensor, yang mana ultrasonic sensor tadi berfungsi untuk menggerakkan atau menjalankan pompa kuras, yang mana ultrasonic itu terkadang tidak berjalan semestinya, maka pompa filter juga akan berjalan tidak semestinya gitu. Jadi kita pasang saja di sini uh, sebagai troubleshooting 10 menit menyala dan 10 menit mati, sehingga apabila ultrasonic sensor rusak kita tetap bisa menjalankannya melalui otomatis gitu. Nah, kemudian kita akan submit. Nah, setelah kita submit, kita akan bisa melihat di LED keduanya akan mati, menandakan dia sudah masuk ke dalam mode deep sleep. Nah, karena tadi kita mulai dengan uh, dalam kondisi on, maka pompa akan on selama 5 jam dan akan mati setelah 5 jam tersebut, mengikuti apa yang telah kita setting tadi. Oke, baik. Sekian project Sysbin 2 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.